Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalifah Karismawati, kelas 11 OTKP 1, nomor absen 17. Di sini saya akan membahas mengenai prosedur penggunaan dan penerimaan anggaran kas. Let's get started. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan penerimaan kas? Penerimaan kas adalah transaksi keuangan yang menyebabkan aset perusahaan yang berupa kas atau setara kas akan bertambah jumlahnya. Prosedur penerimaan kas dibagi menjadi 3. Yang pertama, bagian dalam penerimaan uang. Yang kedua, fungsi penerimaan kas. Dan yang ketiga, dokumen yang digunakan dalam sistem penerimaan kas. Bagian-bagian yang terlibat dalam proses penerimaan uang antara lain, yang pertama, bagian surat masuk. Yang kedua, bagian kasir. Yang ketiga, bagian piutang. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah bagian pemeriksaan intern. Yang pertama, ada bagian surat masuk. Bagian surat masuk bertugas menerima semua surat-surat yang diterima oleh perusahaan tersebut. Surat yang berisi pelunasan piutang harus dipisah dari surat-surat yang lainnya. Setiap hari, bagian surat membuat daftar penerimaan uang harian, pengumpulan cek, dan remittance advice. Kecocokan antara jumlah dalam cek dan jumlah dalam remittance itu menjadi tanggung jawab bagian surat masuk. Yang kedua, kasir. Kasir bertugas menerima uang yang berasal dari bahan surat masuk pembayaran secara langsung atau penjualan oleh salesman. Kasir harus membuat surat setoran ke bank dan menyetorkan seluruh uang yang diterimanya. Yang ketiga, bagian piutang. Piutang adalah jenis transaksi yang mengurusi bagian penagihan konsumen. Yang keempat, bagian pemeriksaan intern. Bagian pemeriksaan intern berisi laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan. Fungsi penerimaan kas dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, fungsi sekretariat. Yang kedua, fungsi penagihan. Yang ketiga, fungsi kas. Dan yang keempat, fungsi akuntansi. Dan yang kelima, fungsi pemeriksaan intern. Yang pertama, fungsi sekretariat. Fungsi sekretariat bertanggung jawab menerima cek dan surat pemberitahuan dari debitur. Fungsi ini juga bertugas membuat daftar surat pemberitahuan atas dasar surat pemberitahuan yang diterima oleh cek dan debitur. Yang kedua, bagian penagihan. Bagian penagihan bertanggung jawab melakukan penagihan langsung terhadap debitur melalui penagih perusahaan berdasarkan daftar piutang yang telah dibuat oleh fungsi akuntansi. Yang ketiga, ada fungsi kas. Fungsi kas bertanggung jawab atas penerimaan cek dari fungsi penagihan atau fungsi sekretariat. Yang keempat, fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi bertanggung jawab atas pencatatan penerimaan kas. Yang kelima, ada fungsi pemeriksaan intern. Fungsi pemeriksaan intern bertanggung jawab atas perhitungan uang kas yang ada di tangan fungsi kas secara periodik. Apa aja sih dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem penerimaan kas? Jadi, yang pertama ada surat pemberitahuan, yang kedua ada daftar surat pemberitahuan, yang ketiga ada bukti setor bank, dan yang terakhir atau yang keempat ada kwitansi. Yang pertama ada surat pemberitahuan. Dokumen ini dibuat langsung oleh debitur untuk memberitahu maksud pembayaran yang dilakukan. Biasanya, dokumen ini berbentuk tembusan bukti kas keluar yang dibuat langsung oleh debitur juga. Yang kedua, daftar surat pemberitahuan, yang merupakan rekapitulasi penerimaan kas yang dibuat oleh fungsi penagihan atau fungsi sekretariat. 3. Bukti setor bank. Dokumen ini dibuat oleh fungsi kas sebagai bukti penyetoran ke bank. Dokumen ini dibuat rangkap 3. Yang keempat, kwitansi.
Kwitansi merupakan bukti penerimaan kas yang dibuat oleh perusahaan bagi para debitur yang telah melakukan pembayaran terhadap utang mereka. Sekian video pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.